Shalom, selamat sore ibu-ibu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beribadah bersama-sama yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih tetap beribadah secara online seperti saat ini, tetapi Tuhan senantiasa berkasih karunia dalam hidup kita, masih memberikan kesempatan untuk beribadah. Itu merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Yang utama, saya berharap kita sekalian tetap dalam keadaan kuat, sehat, dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua dengan sukacita di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, nyanyikan pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah ini merupakan kerinduan kami yang paling dalam, bahwa kami senantiasa rindu untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, seperti saat ini.
Bersyukur Tuhan kembali menganugerahkan waktu yang indah ini buat kami sekalian. Ibu-ibu Komisi Wanita yang ada di GKI Makassar untuk bersama-sama bersekutu memuliakan Engkau. Biarlah Engkau Allah yang akan pimpin seluruh persekutuan kami pada sore hari ini. Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, layakan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, hari ini kita akan dilawati dan sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Linda Goliot. Temanya yaitu tak usah malu. Wah, ketika kita mendengarkan tema ini tentunya kita pikir ini tak usah malu untuk apa? Tentunya kita tidak perlu malu sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan dengan cara bagaimanapun percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan amanat agung ini. Sebagaimana janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan. Jadi kita tidak perlu malu apalagi takut. Untuk itu kita akan menaikkan pujian ini sebagai pengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan penuh penghayatan kita naikkan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara membuka jalanku. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam melakukan karyanya melalui hidup kita. Termasuk ketika kita mewartakan Injil Tuhan. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman kita menyanyikan kembali pujian ini. Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalan buat kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu ketika Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk mewartakan Injil Allah. Percaya kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kepada Pendeta Linda Goliot dipersilahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah disebutkan temanya, tak usah malu. Dan saya ajak kita berdoa dulu dan kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau teduh di dalam Engkau. Kami mau mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman. Tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami. Pikiran kami biar terarah kepadamu. Dan biarlah kami diberkati lewat kebenaran demi kebenaran yang kami belajar sore ini. Kami membutuhkan urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk menyinari pikiran dan hati kami. Kami siap Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, hamba meminta padamu. Amin. Sore ini bacaan yang saya ajak kita untuk renungkan bersama, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Begini bunyinya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tak usah malu. Tadi sudah diberi pengantar di dalam pujian, tidak usah malu di dalam hal bersaksi. Sekarang pertanyaan, coba kita renungkan atau kita evaluasi diri kita. Kira-kira apa yang membuat saya atau orang percaya lainnya merasa malu saat mau menyampaikan atau saat mau menceritakan Yesus pada orang lain? Banyak alasannya ya. Mungkin ada yang katakan saya malu, saya takut. Karena saya mungkin tidak pintar bicara. Atau saya waktu saya menceritakan tentang Yesus atau Injil, saya malu nanti dia tidak menerimanya. Saya malu mungkin saya nanti dianggap sok suci. Atau mungkin ada yang berpikir, saya malu cerita tentang Yesus pada orang tersebut. Karena dia sudah beragama. Bahkan dia kelihatan lebih baik dari banyak orang percaya yang ada. Hidupnya kalau dibandingkan dengan orang percaya, hidupnya lebih mapan, usahanya sudah sukses, kehidupan mewah, anak cucunya berhasil. Bahkan mungkin kita merasa minder karena dia lebih berhasil dari saya. Dia lebih mapan dari saya. Itu perasaan-perasaan malu yang muncul sehingga kita malu untuk ceritakan Yesus. Atau ada alasan lain. Karena saya malu. Saya tidak lebih baik dari dia. Merasa tidak pantas. Merasa masih banyak dosa dalam diri saya. Merasa masih perlu banyak diperbaiki dalam diri saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Apapun alasannya yang membuat kita malu, merasa malu, sore ini mari kita belajar kembali dari semangat Paulus. Dari semangat Paulus sampai dia tidak merasa malu. Malah dia punya semangat yang besar untuk memberitakan Injil pada banyak orang. Di dalam bacaan yang kita sudah baca tadi, Roma pasal 14-17, ada 3 pokok yang kita lihat, yang di situ kita bisa memikirkan atau membayangkan semangat yang Paulus miliki, yang luar biasa, sampai dia berani untuk menyampaikan kebenaran Injil ya. Dari ayat 14-15 berkata begini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus bilang saya berhutang. Paulus katakan saya berkewajiban. Saya kewajiban untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani. Saya berhutang, berkewajiban untuk semua orang. Kalau orang bukan Yunani, itu biasa dikenal juga dengan orang yang barbar. Berbicara non-Yunani atau bukan Yunani itu seperti Persia, Mesir, Spanyol, Jerman. Yang biasa disebut orang barbar, kelompok yang dalam anggapan orang Yunani itu mereka tidak berpendidikan, tidak berbudaya. Ya, karena dari kelompok Yunani mereka pikir mereka itu yang paling yang punya budaya, yang berpendidikan. Jadi kalau di luar mereka sebut itu orang barbar. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Paulus katakan saya berhutang kepada orang Yunani maupun yang bukan Yunani. Boleh dikatakan di sini, Injil itu berita tentang Yesus. Yesus yang mati dan bangkit itu, kalau saya mau gambarkan seperti yang buta warna, artinya buta warna kulit, tidak memandang warna kulit. Injil itu tidak memandang etnis, kelompok etnis yang mana, suku dan bahasa yang mana. Injil itu tidak memilih yang kaya, mana yang miskin. Injil itu untuk semua orang. Dari semua lapisan masyarakat. Kaya, miskin, terpelajar, tidak terpelajar, berbudaya, tidak berbudaya, Yunani, bukan Yunani, Yahudi, bukan Yahudi. Untuk semua orang. Dan Paulus, dia katakan, saya berhutang. Saya berkewajiban untuk menyampaikan itu. Dia siap membagikan Injil kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak peduli, sekali lagi tidak peduli bahasa, tingkat pendidikan, atau agama. Dia siap. Dia berhutang. Dia merasa dia berhutang. Dia merasa sebagai seorang yang punya utang pada orang lain. Dia berhutang pada mereka. Dia harus melunasi utang itu. Ada 2 cara kita berhutang pada seorang. Yang pertama, karena kita meminjam uang pada orang tersebut. Misalnya, kita pinjam 100 juta. Kita berhutang pada orang tersebut. Dan sampai kita mengembalikan uang itu. Ada juga cara yang lain kita berhutang. Misalnya ada seorang minta, Lin, kamu kasih uang ini ke Ibu A misalnya gitu. Saya masih berhutang pada orang tersebut yang memberikan itu sampai uang yang saya harus kasih kepada Ibu A itu saya kasih. Paulus mengatakan
Tuhan telah memberikan Injil itu. Tuhan telah memberikan Injilnya. Tuhan telah mempercayakan Injil yang luar biasa. Injil cerita yang luar biasa tentang Yesus. Apa yang telah Yesus lakukan. Berita yang dahsyat. Dan berita ini bukan berita yang asal-asalan. Bukan berita yang sembarang berita. Tapi berita yang bisa mengubah segalanya. Berita yang memberikan kehidupan. Berita yang memberikan penerimaan. Yang membawa seseorang merasa diterima dalam kerajaan Allah. Berita yang membawa seseorang merasa ada pengampunan. Berita yang membawa seseorang merasa ada kedamaian. Ada harapan. Ada kegembiraan. Ini berita yang mengubah hidup seseorang. Dan ini bukan berita, sekali lagi bukan berita yang biasa, tapi ini berita yang luar biasa. Dan Paulus sadar Tuhan sudah mempercayakan berita itu kepada dia. Dan berita itu bukan diberikan hanya untuk diri sendiri. Paulus sangat memahami itu. Berita tidak hanya untuk diri sendiri. Dia harus sampaikan itu juga pada orang lain. Berhutang kepada Tuhan. Tetapi pembayarannya itu kepada orang lain. Saat kita bisa membagi Injil pada orang lain, maka sepertinya kita membayar hutang-hutang itu. Dan ini yang Paulus alami, dia merasa berhutang. Walaupun Paulus sadar, waktu dia menyampaikan itu akan ada harga yang dia harus bayar. Ada ancaman dalam hidupnya. Ada penderitaan yang harus dia alami. Tetapi dia melakukan itu. Paulus merasa berhutang dalam menyampaikan Injil. Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat satu saat. Waktu sementara doa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Tiba-tiba saya disadarkan seperti ini. Saya memahami ini memang hutang. Hutang yang harus kita bayar. Saya memahami seperti ini. Coba saya bayangkan, waktu itu saya membayangkan kalau saya itu dilahirkan seperti orang lain yang bukan di dalam Kristen, yang lahir dari agama yang lain, yang belum percaya Yesus, terus tidak ada yang mendoakan saya atau tidak ada yang menceritakan Injil pada saya. Waktu saya memikirkan itu, saya sampai, aduh Tuhan, saya bersyukur sekali. Sungguh saya bersyukur. Karena saya lahir di dalam lingkungan Kristen, saya boleh kenal Yesus. Bayangkan, kalau saya lahir di dalam lingkungan agama lain. Terus saya tidak ada orang yang peduli dengan saya. Tidak ada orang yang menceritakan tentang Injil pada saya. Boro-boro mereka ceritakan Injil. Doakan saja saya dalam doa-doa mereka. Tidak ada. Saya bilang, Tuhan makasih banyak. Itulah yang menyadarkan saya. Ini hutang yang harus saya lunasi. Setidaknya saya bawa nama-nama mereka dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajakkan itu, saya ajak. Ibu-ibu. Aduh ulang ya. Bapak Ibu. Nanti bilang Arthur ya. Bapak Ibu ini. Oke. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak sore ini kita bersyukur karena pintu kasih karunia Allah mengalir sampai pada kita saat ini. Kita yang bukan Yahudi menerima keselamatan itu, kita sangat-sangat bersyukur. Itu berarti ini juga hutang. Kita juga berhutang untuk menyampaikannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi bagaimana semangat Paulus dalam membagi Injil. Dia ingin sekali menyampaikan Injil tersebut di ayat 15. Katakan situ, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Alasan mengapa Paulus begitu bersemangat untuk memberitakan Injil pada orang di Roma adalah karena Yesus Kristus. Melalui panggilan, Paulus telah memberi Injil untuk dibagikan pada orang lain. Yesus telah mempercayakan dirinya
Yesus telah mempercayakan kebenaran tentang firman-Nya pada Paulus dan itu harus dibagikan pada orang lain. Menjadi hamba Tuhan. Dan itu sebuah panggilan yang luar biasa. Karena itu keinginan utamanya adalah untuk memuliakan juru selamatnya. Membawa kabar baik kepada semua orang yang belum memilikinya. Masih ada orang-orang ternyata di Roma yang belum menerima apa yang diberikan Kristus kepadanya. Oleh karena itu dia mau pergi ke Roma. Dia mau menyampaikan itu bagi orang-orang di sana. Rasa berhutang ini mendorong Paulus untuk mau membagikan Injil pada mereka. Dia ingin sekali berkhotbah, menyampaikan pesan perdamaian antara Allah dan manusia. Pesan yang menakjubkan ini kepada semua orang supaya mereka bisa mendengar. Dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, keinginan untuk membagikan Injil itu telah mendarah daging. Itu seperti apa ya? Jiwanya yang besar itu, seperti dorongan dalam jiwanya yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan ketika membagikan itu, ada rasa sakit yang harus dia bayar. Harusnya dia harus menderita, harus merenggut nyawanya. Kalau dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 22-24, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Itu kata Paulus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau di dalam Filipi juga, Filipi 1 ayat 21-24 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal, untuk memberi buah. Apa yang begitu membuat Paulus yakin di sini? Kalau kita perhatikan, hidup memiliki satu makna dan satu tujuan. Yaitu mentaati Yesus Kristus dengan memenuhi panggilannya. Dia didorong untuk patuh, dia didorong untuk taat pada panggilan Kristus. Walaupun harga nyawanya yang harus dia korbankan. Jemaat yang ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Panggilan untuk memberitakan Injil itu bukan hanya sampai pada Paulus. Panggilan juga pada kita. Ibu-ibu yang sudah dipercayakan oleh Injil itu. Ibu-ibu yang sudah percaya. Saat kita percaya, tadi kita sudah diberi tanggung jawab untuk membagikan Injil itu pada orang lain. Injil itu ada di kita sekarang. Ingat, itu bukan hanya untuk milik kita. Kita harus berbagi. Seberapa terdorongnya kita, ibu-ibu, untuk memenuhi panggilan itu? Apakah rasa malu yang kita miliki itu akan kita akan kita pelihara? Jangan-jangan rasa malu yang kita miliki itu nantinya akan menghambat kita untuk menceritakan tentang Injil Yesus. Injil itu pada orang lain. Jangan-jangan rasa malu yang kita miliki akan membuat orang lain tidak mengenal Yesus. Yang akibatnya dia akan binasa. Cuma karena rasa malu kita. Karena itu, saya mengajak sore ini kita bayangkan pikiran Paulus. Bahwa yang Injil itu dia sudah miliki. Dan dia terpanggil untuk menyatakannya, menceritakannya. Karena yang paling penting adalah kemuliaan Kristus yang harus lebih diutamakan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga yang kita lihat, bagaimana dia juga tidak rasa malu dengan Injil. Ayat 16, kalau di dalam TB bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam beberapa terjemahan, termasuk juga terjemahan baru bahasa Indonesia, itu dikatakan, karena aku tidak malu akan Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Paulus merasa tidak malu karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama, untuk orang Yahudi dan orang Yunani. Karena di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman demi iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus menarik di sini, dia tidak berkata begini. Mengapa kamu malu? Atau mengapa kamu harus berani menyatakan kebenaran Allah? Tapi dia menggunakan frasa negatif di sini ya. Dikatakan di sini, aku tidak malu. Aku tidak malu. Ini memungkinkan atau tersirat makna kemungkinan banyak orang yang waktu itu malu dengan Injil, malu dengan Yesus. Di bagian lain dalam surat Paulus dijelaskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18:31. Di situ karena firman tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kuasa Allah. Injil dianggap sebagai sebuah kebodohan bagi dunia yang binasa. Alasannya karena waktu itu orang malu dengan salib, orang malu dengan Injil, bahkan orang malu dengan Yesus. Orang Yunani, orang yang bukan ya orang Yunani, waktu itu yang mengagung-agungkan hikmat, mengagung-agungkan kebijaksanaan, pikiran, kepintaran, merasa sombong. Kok Injil? Karena nggak masuk dalam akal pikiran mereka kayak gitu. Karena keselamatan diperoleh hanya oleh iman. Nggak masuk dalam otak mereka, pikiran mereka. Sedangkan orang Yahudi mencari tanda-tanda yang jelas akan keselamatan. Ya, tidak masuk juga dalam kebenaran mereka. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, itu sebuah kebodohan. Bagi dunia akan binasa, itu sebuah kebodohan. Mereka malu. Karena dengan iman, keselamatan oleh karena iman, menghancurkan kesombongan orang dunia waktu itu. Baik Yahudi maupun Yunani. Tidak ada yang bisa berbangga diri. Otak saya tidak bisa. Tanda-tanda tidak bisa. Hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Seorang mengalami keselamatan. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa malu. Dengan Injil, dengan salib. Paulus menegaskan sekali lagi. Aku tidak malu. Aku tidak malu dengan Injil. Aku tidak malu dengan salib. Aku tidak malu dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengapa juga Paulus merasa tidak malu? Karena dari Injil inilah mengungkapkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk keselamatan. Ini adalah kuasa yang tidak dimiliki manusia di dalam mengubah dirinya sendiri. Di dalam Injil ada kuasa Allah yang menembus hati seseorang. Sekeras apapun ditembus oleh Injil. Dan yang membawa orang berdosa dari kematian menuju pada keselamatan. Manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa. Orang berdosa yang binasa, yang akan binasa, yang terhilang, yang lemah, yang tidak berdaya. Seperti Paulus katakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
Karena itu kabar baiknya adalah Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit ini adalah kekuatan Allah untuk menerobos jiwa yang keras, hati yang keras. Bawa pada perubahan dan masuk pada keselamatan. Dan ini untuk semua orang. Untuk siapa? Untuk semua orang. Menjangkau semua kelompok. Menjangkau semua orang yang percaya. Yang hidup oleh iman. Iman yang bertindak sampai masa yang akan datang. Dan yang bagian terakhir, mengapa kita tidak perlu malu? Karena mengapa Paulus bilang tidak perlu malu? Karena melalui Injil Allah menyatakan kebenaran yang sejati. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, satu kali saya ditanya, Ibu Pendeta, ada orang di luar agama Kristen yang hidupnya lebih baik dari kita. Kayaknya kalau dibandingkan dengan orang Kristen, masih kalah deh orang Kristen. Ibu-ibu, saya mau tekankan sore ini. Seberapa baiknya seseorang di luar Kristen, di luar Yesus, kebenarannya di hadapan Allah tidak sempurna. Kebenaran yang sempurna di hadapan Allah adalah kebenaran di dalam Yesus. Allah hanya melihat Yesus. Yang benar, satu-satunya pribadi yang benar adalah Yesus. Standar kebenaran yang tinggi, yang sempurna Yesus. Dan orang yang percaya di dalam Yesus itu, waktu Tuhan Allah lihat Yesusnya, bukan Lindanya, bukan ibu-ibunya, bukan, tapi Yesusnya. Seberapapun kelihatan baik orang itu, di luar Yesus, bagi Allah, dia belum sempurna. Karena itu Injil adalah kebenaran Allah, menyatakan kebenaran Allah yang sejati, yang sempurna. Sore ini, saat ini kita telah belajar mengapa Paulus tidak merasa malu menyampaikan kebenaran. Ini hutang, ini firman yang mengubah hidup, ini adalah kekuatan Allah, ini adalah kebenaran yang sejati. Sekarang sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Kalau mungkin kita ada rasa malu, marilah kita berdoa, Tuhan, jangan biarkan saya menjadi penghambat berita ini dinikmati oleh orang lain. Mungkin dinikmati oleh keluarga kita. Mungkin dinikmati oleh teman kita. Orang-orang di sekitar kita. Minta, berikan saya kekuatan untuk bisa menceritakannya. Memenuhi panggilan Allah untuk menyatakan kebenaran tentang Injil pada setiap orang yang belum mengenalnya. Tuhan menolong kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami untuk bisa berani. Bantu kami untuk bisa menyatakan tentang Engkau pada setiap orang lain di sekitar kami. Supaya mereka juga bisa mengalami kebenaran-Mu, bisa mengalami keselamatan, dimerdekakan, dimenangkan, dan boleh hidup bersama Engkau di surga kelak. Bantu kami Tuhan. Kami sangat ingin dipakai oleh Tuhan. Mulut kami, hidup kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kirimkanlah Tuhan orang-orang yang bisa kami bantu untuk mendengar kebenaran firman. Dan saat waktu itu tiba, berikan kami keberanian untuk bercerita. Dengan cara-Mu ya Roh Kudus. Kosongkan hati pikiran kami, biar kami hanya memandang pada kemuliaan Yesus. Ini doa kami, Tuhan, berkati ibu-ibu di rumah, berikan hikmat bijaksana, kreativitas atau ide-ide bagaimana cara menceritakan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, Hamba meminta kepadamu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita semuanya telah mendengarkan firman Tuhan yang pasti terus memberkati hidup kita untuk semakin memahami, untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan terlebih pada saat ini kita telah dituntun untuk menjadi orang-orang yang tidak perlu malu untuk mewartakan Injil kepada sesama yang belum percaya kepada Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan persembahan pada saat ini. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kita masing-masing, atau jika punya waktu boleh mengantarnya juga ke kantor gereja. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang boleh dititipi persembahannya. Untuk itu mari kita dengan penuh sukacita dan juga ketika menyanyikan pujian pengantar kita untuk memberikan persembahan ini merupakan pertanyaan sebetulnya buat kita sekalian. Apa yang kita lakukan untuk atau di dalam waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita? Waktu ini begitu terbatas. Lalu apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan, buat Yesus? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab sendiri dan kita mohon Roh Kudus akan menuntun kita menjadi pelaku firman Tuhan dan juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Apa yang kau buat bagi cukup giat kakak. KPPK nomor 355. Apa yang kau buat baginya cukup giat kakak. Saat lancar atau susah tetap menginjilkan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang kau kerjakan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, apa yang kau buat baginya cukup rajin kakak. Bersandarnya kan benanglah, jadilah saksinya. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang kau kerjakan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, apa yang kau buat baginya cukup gencarkah kau? Apa yang kau buat baginya cukup gencarkah kau? Malam surutan tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang kau kerjakan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Bersama-sama kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti ya Tuhan ketika kami beraktivitas, ketika kami berusaha, bahkan apapun yang kami lakukan dalam hidup kami dan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh melewatinya oleh karena pimpinan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Karena kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami semuanya telah memberikan persembahan kami.
Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, boleh dipakai bagi pelayanan gerejamu, bagi pelayanan di komisi wanita. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Allah terus akan menolong kami untuk mengelola setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sumber berkat kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa dan diakhiri dengan doa syafaat. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan Allah begitu mengasihi kami, begitu peduli terhadap kami, dan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah komisi wanita. Bersyukur pula untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur pula untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan akan kami, untuk kami tidak malu untuk memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Namun di dalam hal itu semua kami tetap memerlukan hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya kami tidak salah, supaya kami tidak semau-maunya untuk boleh memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, tapi atas tuntunan daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak salah untuk membawa, bahkan untuk menceritakan akan firman Tuhan itu kepada orang tersebut. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang peduli, hati yang mau mengasihi orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Tuhan, terima kasih. Kau tolong kami untuk menghidupi akan firman-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu bagi setiap kaum wanita yang bergumul di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tetap teguhkan akan setiap hal-hal yang mereka hadapi. Mereka tetap terus melihat akan setiap rencana-rencana Tuhan, bahkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang terjadi, kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu Tuhan di dalam pergumulan itu, kami menjadi orang-orang yang tetap membawa nama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tetap untuk menjadi orang percaya yang menyatakan iman di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau tetap berikan kekuatan pengharapan kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup, dan atas seizin-Mu dan atas kehendak-Mu mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk keadaan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau tetap berkarya bagi bangsa kami. Beri hikmat-Mu kepada pemimpin secara khusus Bapak Presiden bersama dengan jajaran pemerintah. Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk mereka dapat memutuskan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan juga pakai mereka untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka sebagai seorang aparat pemerintah negara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita bersama berdiri menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kaum wanita dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan pengumuman. Ini selalu saya ingatkan supaya kita tidak melupakan ya, di mana kita akan ada satu sesi tanya jawab mengenai Alkitab yang akan diadakan pada tanggal 29 April. Nah, tanya jawab ini didasarkan pada Alkitab yang pasti ya. Didasarkan pada Alkitab yang setiap kali kita baca ya. Ada kemungkinan untuk kita itu bertanya, kenapa kok ayat ini dengan ayat ini ceritanya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kenapa itu? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, itu perlu dipertanyakan gitu ya, perlu ditanyakan. Nah, kali ini di momen tanggal 29 April inilah waktu yang tepat untuk kita boleh bertanya. Sehingga kita tidak melihat bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini saling bertolak belakang gitu ya. Kok enggak sama ya? Ini jangan-jangan Alkitab salah gitu ya. Nah, kali inilah gitu ya, di momen ini kita akan sama-sama mengungkap ya hal yang tersembunyi itu gitu. Nah, pertanyaan itu saya akan tunggu sampai tanggal 8 April ya. Sampai tanggal 8 April. Dan pertanyaan itu dikirim di nomor 0821 888 54466. 0821 888 54466. Saya tunggu pertanyaannya. Pertanyaannya bisa lebih dari satu. Jadi jangan khawatir untuk tidak bertanya gitu ya. Jangan sampai ketinggalan di acara ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.